Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Semoga teman-teman kondisi sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Saya akan membahas yaitu hal yang sepele, jarang diperhatikan dalam merawat burung murai batu, dan ini sangat penting sekali. Burung lomba itu memang rawatannya sebenarnya dibilang sulit juga tidak, dibilang mudah juga tidak. Intinya kita harus memahami karakter pada burung murai batu dan apa yang harus kita lakukan dari hal-hal yang kecil yang jarang kita perhatikan, dan ini juga dampak kepada burung murai batu kita. Yang pertama yaitu penggantian air minum. Air minum sebaiknya ini diganti setiap hari. Jadi misal kita beli pagi, besok pagi harus kita ganti yang baru. Usahakan air minum kalau saya sendiri air mentah. Tetapi jangan menggunakan air istilahnya yang PDAM seperti itu ya. Saya sarankan mending air biasa yang dari sumur. Yang kedua yaitu saat pemberian extra poding pada murai batu, jangkrik, ulat Hongkong atau menggunakan kroto atau menggunakan uka itu tidak kita rawat dulu. Misalkan penggunaan jangkrik, saat kita beli jangan langsung diberikan pada burung murai batu kita, harus kita proses, diberi pakan fur atau fur ayam bisa, fur lele bisa, atau fur yang kita pakai untuk pakan burung. Ulat kandang juga seperti itu, bisa kita beri sayur, misalkan sayur wortel atau sayur sayur wortel bisa, sayuran lain juga bisa, atau di jangkriknya itu tadi juga bisa kita beri sayur. Setelah 1 hari baru kita berikan pada burung. Seperti halnya kroto. Kroto jika dari kulkas itu sebaiknya tunggu dinginnya hilang. Jadi jangan langsung diberikan. Sampai benar-benar dinginnya itu hilang baru diberikan, itu jauh lebih aman, tidak serak. Dan lebih bagus lagi itu dipisahkan antara yang telur, atau pokoknya yang putih itu disendirikan, yang coklat-coklat kayak gitu mending dibuang, itu jauh lebih bagus. Yang ketiga yaitu pembersihan kotoran kurang rutin. Kadang kita males mau membersihkan kotoran, kadang 3 hari dibiarkan numpuk. Sebenarnya kalau burung yang kita rawat di sangkar itu sebaiknya memang setiap hari dibersihkan. Jadi misalkan pagi kita bersihkan, baru besok paginya lagi dibersihkan. Kalau saya seperti itu. Jadi tidak pagi dibersihkan, sore dibersihkan, tidak. Kalau saya cuma sehari sekali saja. Ini sangat pengaruh pada burung, biasanya berakibat pada pernapasan dan lain sebagainya. Pemberian EF, extra poding, pada murai batu lomba ini harus memang benar konsisten. Kadang kita lupa mau memberi jam berapa. Sebenarnya tidak ada aturan untuk pemberian EF. Kalau saya misalkan rutin jam 7 ya jam 7 terus tiap hari, atau sorenya jam 2 atau jam 3 ya jam 2 terus atau jam 3 terus. Jadi pemberian porsi ini harus rutin, kecuali pas selesai lomba ya. Biasanya selesai lomba, saya tidak memberikan extra poding waktu pulang lomba. Jadi baru besoknya pagi sesuai settingan harian masuk kandang umbaran. Ini sangat pengaruh teman-teman. Pemberian extra poding yang konsisten ini sangat pengaruh sekali ya. Jadi pada burung ini juga kita melihat pada burung itu sendiri. Jika terlalu OB atau emosi berarti kita harus mengurangi rawatan, baik penjemuran maupun penurunan extra poding. Yang kelima, sangkar sering kita lupakan, jarang-jarang sekali kita beri antiseptik. Ini sangat pengaruh sekali untuk membunuh kuman-kuman yang ada di sangkar kita, karena penyebab tetelo dan sebagainya itu juga dari kurang bersihnya pada sangkar kita. Kalau saya
itu biasanya 3 minggu sekali saya antiseptik. Saya semprotkan di sangkarnya saat burung kita masukkan kurambah. Jadi waktu dimasukkan kurambah, kita membersihkan sangkarnya sambil disemprot antiseptik. Antiseptik berbagai macam yang bisa kita berikan. Kalau saya pakai Rodalon, teman-teman. Antiseptik lainnya juga bisa, silahkan teman-teman pakai yang mana, sama saja bagusnya. Ini harus rutin, sebaiknya 3 minggu sekali harus kita semprot. Bagusnya malah 2 minggu sekali itu kita semprot jauh lebih bagus. Apalagi kita setelah pulang lomba, itu kita semprot untuk menghindari bakteri-bakteri yang menempel pada sangkar kita. Yang keenam yaitu pemberian vitamin. Vitamin ini memang sepele, kelihatannya sepele. Kita tahu bahwa extra fooding, di extra fooding lainnya itu sudah ada memang vitaminnya. Tetapi kadang kekurangan vitamin ini harus kita berikan juga vitamin lainnya. Jadi vitamin ini sangat berperan penting untuk kesehatan burung juga ya teman-teman. Vitamin bisa menggunakan sesuai teman-teman inginkan, tetapi vitamin ini jangan vitamin untuk penggacor ya. Untuk kesehatan aja seperti lainnya apa Vitacik atau vitamin-vitamin lainnya yang kira-kira ya sesuai buat burung, bukan untuk penggacor, hanya vitamin saja. Ini wajib kita berikan minimal itu 1 minggu sekali teman-teman yang harus kita lakukan, dan ini sangat-sangat berguna dan sangat penting buat kesehatan dan burung agar tetap fit. Ketujuh yaitu for jarang kita ganti ya, karena kita menyepelekan hal ini tetapi nanti berdampak pada pencernaan burung tersebut dan lain-lainnya. For yang kita keluarkan dan kita masukkan pada wadah pakan burung itu sudah otomatis dia kena udara, bahkan kena air saat minum, diciprat-cipratkan ke air, ke pakannya, ke for itu bisa saja burung for ini akan menjamur, atau istilahnya for ini akan lembab juga, akan menimbulkan jamur seperti ini. Nah itu nanti akan dimakan pada burung, ini yang berakibat fatal teman-teman. Dia bisa mencret, bahkan pencernaannya dan lain sebagainya. Ini pengaruh pada kesehatan burung. Untuk for sebaiknya pakai hanya 2 hari saja kalau saya. Jadi saat pemberian for ini harus kita kira-kira, jangan terlalu banyak. Pokoknya for ini bisa habis dimakan 2 hari, baru langsung kita ganti yang baru lagi seperti itu. Jadi sekitar 1/4 cepuk yang kecil itu nggak sampai teman-teman. Jadi kalau kita pemberian berlebih nanti kalau terbuang juga percuma juga. Jadi usahakan pas pada burung, seberapa dia makan yaitu kita berikan. Jadi nanti 2 hari lagi baru kita ganti for yang baru lagi. Ini jauh lebih bagus untuk menjaga kesehatan pada burung tersebut. Yang ke-8 yaitu masalah murai batu yang belum kondisi. Burung murai batu saat belum kondisi kita paksakan dilombakan. Gimana kondisi burung? Kita harus melihat burung ini gimana. Misalkan setelah mabung kita harus tahu minimal ya mulai penjemuran awal start sampai mau dilombakan yaitu minimal ya 1 bulan ke atas teman-teman. 1,5 bulan jauh lebih bagus agar burung ini kondisi dulu. Kalau kita paksakan lomba 2 minggu setelah doker selesai baru kita jemur, baru 2 minggu kita lombakan, memang kebanyakan yang saya alami ini burung tampil, tetapi nanti lomba berikutnya atau lomba berikutnya 2 kali itu biasanya dia nggak mau lagi. Kadang banyak aja kendalanya, kadang loncat-loncat dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena pada burung dokor itu selesai dokor itu masih harus ada rentang untuk mengatur metabolisme pada burung tersebut agar burung ini siap dan kondisi.
kondisi lainnya yaitu burung keadaan kurang sehat yang kita paksakan lomba, yang berakibat nanti ke depannya ini banyak pengaruh. Jadi bisa saja nantinya burung jadi down dan sebagainya, matang lowo, atau emosi dan birahinya belum stabil. Ini sangat penting sekali teman-teman. Dari pengalaman saya ya seperti ini. Hal ini memang sepele, tetapi sangat jarang kita perhatikan. Itu aja dari saya teman-teman. Jika teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda-beda, silahkan isi kolom komentar, berbagi kepada teman-teman lainnya. Semoga teman-teman selalu menjaga kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.